Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helena Maranta Belung, NIM 22032410. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setiam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem digestif atau pencernaan. Tugas diberikan oleh dosen Hendri Didiharto Escape NS MPD. Yang pertama, kita melihat gambar anatomi sistem pencernaan manusia. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah proses perubahan atau pemecahan zat makan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Pembagian sistem pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanis, yaitu pencernaan makan secara fisik, mengubah bentuk kasar menjadi halus, seperti mengunyah, menggiling, mengaduk, dan menekan. Yang kedua, pencernaan kimiawi atau enzimatis, yaitu pengubah zat makan menjadi bantuan enzim pencernaan. Yang ketiga, pencernaan biologis, yaitu pencernaan yang memanfaatkan kerjasama yang menguntungkan dengan mikroba. Organ yang terlibat pada sistem pencernaan ini tersusun atas: yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan atau faring, yang ketiga esofagus, keempat lambung, kelima hati, keenam empedu, ketujuh pankreas, kedelapan usus halus, kesembilan usus besar, 10 rektum dan anus. Yang pertama kita membahas tentang mulut. Mulut adalah proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Berikut tenggorokan atau faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses degulitis melewati faring. Faring terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut, di depan ruas tulang belakang. Faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, laryngofaring. Yang berikut kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebra yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang 20-25 cm. Maka berjalanlah melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Esofagus terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung. Esofagus menembus diafragma, masuk ke dalam abdomen dan menyambung dengan lambung. Lapisan dari esofagus yaitu lapisan selaput lendir, lapisan submukosa, lapisan otot melingkar, dan lapisan otot memanjang. Yang berikut lambung. Lambung adalah satu organ penting dalam sistem pencernaan. Lambung terletak di sebelah kiri bagian perut atas, di tengah-tengah antara esofagus dan usus 12 jari atau duodenum. Organ ini terdiri dari beberapa bagian yang masing-masingnya memiliki peran dalam pencernaan manusia. Fungsi lambung yaitu tempat penyimpanan makanan sementara, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, dan mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju ke usus halus. Usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Ada 3 bagian usus halus, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Fungsi usus halus adalah proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Makanan yang kita konsumsi menyimpan berbagai nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Tetapi sebelumnya, makanan tersebut harus dicerna menjadi zat
yang cukup kecil agar dapat diserap. Yang berikut usus besar. Usus besar atau bisa disebut dengan kolon merupakan organ pada sistem pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Apabila direntangkan, panjang usus besar bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter. Usus bisa memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus, seperti lapisan serosa, otot, submukosa, dan mukosa. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan dari sisa makanan yang sudah dicerna, sehingga terjadi proses penyerapan air dan juga penyimpanan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. Yang berikut rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin membuang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang terbatasi langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Berikut ada organ tambahan atau aksesorius. Yang pertama kita membahas tentang kelenjar ludah. Fungsi utama kelenjar ludah adalah untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisoim, lipase, lingual, dan amilase. Kelenjar ludah terletak di hampir semua bagian mulut, mulai dari bagian atas pipi, di bawah rahang, bagian bawah, dan di bawah lidah. Yang berikut kantung empedu. Kantung empedu adalah organ kecil yang terletak di area tengah perut, tepatnya di bawah hati. Meski bentuknya kecil, namun fungsi empedu amat besar. Empedu memiliki peran penting dalam sistem pencernaan dan sistem ekskresi manusia. Fungsi empedu dalam pencernaan salah satunya adalah menetralkan asam lambung. Protein ini membantu enzim pencernaan untuk bekerja dengan baik di susun yang lebih netral. Umumnya enzim akan bekerja lebih maksimal pada pH netral. Yang berikut hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi, dikenal pula sebagai liver. Organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tetapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh. Organ ini terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepi di bawah ruas bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Hati memiliki berbagai fungsi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein hingga membantu proses pencernaan. Yang berikut pankreas. Pankreas adalah organ terbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Pankreas berada di bagian rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang menyerupai ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Sekian dan terima kasih.